Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Kali ini saya masih akan membahas tentang seputar polemik isu ijazah palsu yang dialamati pada mantan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Kali ini saya akan berbicara tentang masalah skripsi yang selama ini selalu diributkan dan dibikin bahan framing oleh para penuduhnya seperti itu. Apalagi kemarin tanggal 23 Juli 2025 di Gedung Juang diadakan suatu deklarasi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan judul kurang lebihnya adalah deklarasi perjuangan anti kriminalisasi akademisi dan aktivis seperti itu ya. Saya sebenarnya sangat menyayangkan acara-acara politik seperti itu dilakukan di Gedung Juang. Padahal tahun 2017 saya beserta anak-anak para pejuang kemerdekaan juga mengadakan acara di gedung yang sama, di gedung itu pada tahun 2017. Kami long march dari Tugu Proklamasi dan berakhir di Gedung Juang seperti itu. Jadi Gedung Juang seharusnya syarat dengan perjuangan untuk bangsa dan negara, bukan perjuangan untuk kelompok politik atau untuk tujuan politik tertentu seperti itu. Itu sangat saya sesalkan. Juga di sana ada satu yang musik saya, yaitu tentang hal skripsi yang terutama dijadikan bahan obrolan di panggung oleh budayawan Eros Darod dan Roy Suryo seperti itu ya. Berbincang tentang skripsi di Universitas Gadjah Mada, terutama tahun-tahun 80-an, 90-an atau mungkin sebelumnya, itu tidak sederhana yang kita bayangkan, apalagi oleh orang-orang luar dari UGM itu sendiri ya. Skripsi itu adalah perpaduan antara unsur psikologis, unsur sosiologis, bahkan mungkin unsur politis. Jadi melibatkan aktor-aktor, mahasiswa, dosen, dan segala macam. Jadi tidak letterlek, tidak linier, tidak mainstream, tidak seperti yang dibayangkan orang. Jadi semua itu adalah domain dari dosen yang bersangkutan, kampus yang bersangkutan. Tidak ada yang sama persis, tidak ada. Itu ada konteks waktunya juga seperti itu. Berbicara tentang skripsi di Universitas Gadjah Mada seperti yang saya alami sendiri maupun dari perbincangan dengan banyak teman sesama alumni dari Universitas Gadjah Mada, paling tidak bisa saya ceritakan. Ini disclaimer dulu ya. Jadi urusan skripsi seperti yang mereka tuduhkan itu, bahwa skripsinya Jokowi tanda tangannya tidak lengkap. Jadi dengan tidak lengkapnya tanda tangan artinya, menurut mereka, artinya skripsi tidak sah. Apakah begitu? Tentu tidak. Terus mereka juga mengembangkan asumsi sendiri bahwa skripsi yang tanda tangannya tidak lengkap itu artinya tidak lulus, tidak sah, seperti itu. Jadi orang yang tidak sah, tidak lulus, tidak mungkin dapat ijazah. Dari skripsi yang tidak benar, maka tentu ijazahnya tidak benar. Begitulah kira-kira pemikiran para penuduh seperti itu ya. Oke, saya ceritakan skripsi di Universitas Gadjah Mada seperti yang saya ketahui dan juga hasil sharing dari banyak teman, karena saya juga beberapa kali membicarakan ini di akun media sosial saya, bahwa tanda tangan di lembaran skripsi itu tidak menjadi penentu seseorang lulus atau tidaknya, seseorang mendapatkan ijazah atau tidaknya, tidak menjadi penentu. Pengalaman saya bahwa lulus tidaknya seseorang itu ditentukan di ruang ujian skripsi atau yang di Universitas Gadjah Mada disebut sebagai pendadaran seperti itu. Jadi seseorang dinyatakan lulus itu di ruang pendadaran itu setelah melakukan ujian skripsi di hadapan para penguji seperti itu. Saat pendadaran kita itu tidak membawa skripsi yang sudah final, yang sudah dicetak, dijilid rapi seperti ini, tidak. Pengalaman saya dulu waktu ujian skripsi, saya hanya membawa skripsi yang masih berupa draft. Itu pun kertasnya tidak kertas yang bagus, karena saya tahu itu hanya draft saja, hanya untuk
media tanya jawab dengan para dosen penguji. Jadi saya hanya membawa draft, kertasnya tidak kertas yang bagus, dan itu saya copy beberapa bundle untuk saya sendiri dan untuk para dosen pembimbing.